Tok tok tok. Iya masuk, jawab mama. Malam Tan, Mel, sapa dokter Risa yang baru datang setelah ditelepon secara mendadak oleh papa di masa cutinya. Maaf tante menyuruhmu kemari nak. Enggak apa-apa, aku juga lagi di rumah aja kok. Jawab si dokter cantik yang 4 hari lagi akan menjadi seorang pengantin itu. Wah, montok banget ya Mel? Iya dok, jawabnya pelan. Risa yang sudah duduk di sisi Melisa terus saja memperhatikan dua bayi yang sedang mengisi perutnya dengan ASI yang mengalir cukup deras. Kenyang ya? Goda Risa kepada si bungsu yang sudah melepaskan mulutnya dengan cepat. Tinggal si kakak nih, ujar Risa lagi, sembari mengusap kepala baby Ai. Usai menyusui keduanya, kini Melisa kembali berbaring. Tubuhnya yang lemas hanya menerima apa saja yang dilakukan Risa kepadanya. Tensimu naik lagi, padahal sebelumnya udah hampir normal ya. Mas Reza nggak ada dok, kini tangisnya kembali pecah. Ada, kita tunggu kabar dari orang-orang yang sedang mencarinya ya. Kamu harus banyak-banyak berdoa, ujar Risa setelah membereskan alat periksanya. Diminum obat sama vitaminnya ya, jangan lupa. Ingat, ketiga anak kalian, mereka butuh kamu sebelum Reza bisa pulang. Perkataan Risa bagai pisau yang menyayat hatinya. Begitu perih terasa, bayangan buruk pun kini perlahan menguasai otaknya. Mas Reza harus pulang, gumamnya lirih. Aku gak mau sendiri, aku mau Mas Reza cepat pulang. Kini dia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat untuk menahan tangisnya agar tidak terlalu histeris. Mama langsung menghambur memeluk Melisa. Dua wanita ini sedang rapuh karena belum adanya kabar apapun dari Reza. Di lantai bawah, Papa sedang berbicara serius dengan beberapa orang yang berpakaian layaknya para preman. Ada Ardi, sahabat Reza, yang ikut berkumpul juga di ruang tamu. Di sana sulit sekali sinyal, jadi untuk berhubung agak tersendat, ucap salah satu menerangkan. Coba cek ulang, itu kota kecil mana? Mungkin Reza tiba hilang, ujar Papa. Apa mungkin Reza diculik om? Kata Ardi yang langsung membuat Papa menatap tajam ke arahnya. Reza dulu 2 kali pernah hampir diculik kan? Tambah Ardi. Papa langsung menyandarkan tubuhnya sambil menghela nafas panjang. Semoga bukan hal itu, saut Papa lirih. Periksa semua tempat, kantor polisi, juga rumah sakit, kata Papa lagi-lagi memberi perintah. Baik Tuan, kami akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Tuan Reza. Cari sampai ketemu, entah hidup ataupun mati. Reza, brak. Hanya terdengar sayup-sayup jeritan dari beberapa orang yang entah siapa dan di mana yang jelas. Reza hanya merasakan tubuhnya sakit, terutama di bagian kepala, bahu, perut, hingga kaki kirinya. Rasa sakit yang luar biasa membuat dia akhirnya memejamkan matanya sejenak, karena senyum manis Kumairahnya langsung terlintas begitu saja. Ra, sayang, jangan main hakim sendiri dong, ini pasti gak disengaja, ujar salah satu pria berbadan tegap dengan memakai kaos berwarna biru. Sudah, mending bawa korbannya ke klinik, ayo cepat, sambung kakek berkacamata tebal. Ayo, awas hati-hati, buka pintunya dulu. Sebelah sini, awas jatuh, pelan-pelan, angkat tubuhnya. Tutupi luka darah di kepalanya, ada yang punya kain tidak? Begitu riuh orang-orang yang menolong Reza saat tubuhnya tertabrak sebuah mobil box tua yang ternyata sang supir mengantuk. Sang supir yang hendak kabur berhasil dihadang oleh warga yang kebetulan ada di tempat kejadian. Si supir diminta pertanggungjawaban dengan membawa Reza ke klinik terdekat, ditemani oleh pria tegap berkaos biru tadi. Wah, ini sih lumayan parah. Saya nggak yakin kalau dibawa ke klinik, ujar si pria yang mengaku kepala Reza di atas pahanya, memangku kepala Reza di atas pahanya. Terus gimana? Rumah sakit jauh banget, jawab si supir yang panik dan takut. Ya udah, yang penting pertolongan pertama dulu. Nanti gimana kata dokter aja deh. Kalau udah sampai klinik buruan. Iya. Mobil menepi di sebuah klinik yang tidak begitu besar. Hanya
berbentuk rumah biasa dengan area parkir yang hanya cukup 2 mobil dan beberapa motor saja. Suasana yang sepi memudahkan Reza mendapatkan pertolongan pertama dari seorang dokter desa dan 3 orang perawat wanita. "Abang bawa siapa?" tanya seorang perawat cantik berawakan langsing dengan warna kulit kuning langsat. "Tabrakan deh," jawab sepria yang ikut menolong Reza. "Orang mana?" tanyanya lagi. "Gak tahu, baru lihat abang juga," sahutnya sambil mengangkat bahu. "Ya udah, aku ke dalam dulu ya." Pria berkaos biru dan supir yang menabrak Reza hanya duduk diam di kursi tunggu, tidak ada yang saling bicara, keduanya tenggelam dalam pikirannya masing-masing. "Bang, jangan lapor polisi ya," pinta si supir tiba-tiba membuat pria di sebelahnya menoleh. "Kita lihat keadaan korbannya dulu ya." "Saya tanggung jawab bang, asal jangan lapor polisi." Si supir mulai panik, rasa khawatirnya sendiri sedari kejadian tadi membuat tangannya bergetar hebat. "Keluarga korban?" seru perawat di depan pintu di mana Reza sedang diperiksa. Kedua pria yang duduk bersebelahan itu hanya saling pandang, belum ada yang menjawab ataupun bangun dari duduknya. "Yang mana keluarga korban?" tanya suster lagi dengan sedikit kesal. "Itu korban kecelakaan, kami hanya menolong dan membawanya kemari," jawab sepria yang langsung menghampiri suster. "Kamu kan kakaknya, anak ya?" tunjuk si suster kepada pria berkaos biru. "Iya, saya Rafka, kakaknya Ana," jawabnya. "Jadi gimana ini? Korbannya belum siuman? Apa harus dibawa ke rumah sakit?" tanya si supir. "Kita tunggu hasil ronsen bagian kepala dan dadanya dulu ya," jawab si suster. Rafka dan si supir tadi kembali duduk, kemudian tidak lama datanglah Ana, suster sekaligus dari Rafka. "Bang, gimana itu korbannya?" tanya Ana setelah ikut duduk di sebelah Rafka. Rafka melirik ke arah si supir yang hanya meringis seperti orang kebingungan. "Kamu maunya gimana?" tanya Rafka. "Saya akan tanggung jawab biayanya," jawab si supir sambil mengangguk menatap. "Bagus, awas kalau kabur," ancam Rafka. "Siap bang, asal jangan ceploskan saya ke penjara ya," mohonnya sungguh-sungguh. "Enggak, asal kamu bayar tuh semua administrasinya sekarang," kata Rafka sambil menunjuk meja administrasi. "Iya bang, An, korban kritis," teriak suster yang baru saja keluar dari sebuah kamar rawat. Melisa. Papa kembali ke kamar Melisa setelah pertemuan dengan Ardi juga beberapa orang suruhannya selesai. Masih ada Mama dan Risa di dalam kamar sedang saling menguatkan. Pria parubaya itu menghela napas panjang saat melihat bahu sang menantu naik turun, pertanda dia sedang menangis terseduh-seduh. "Pah, gimana?" tanya Mama yang langsung datang menghampiri. "Mobilnya ada, tapi Rezanya belum ketemu," jawab Papa lirih. "Kecelakaan, Pak?" Melisa yang mendengar suara Papa langsung membalikkan tubuhnya. "Enggak, mobilnya ada di parkiran di area masjid." "Di mana anak kita, Pak?" Mama langsung berhambur memeluk suaminya. "Sabar, semoga besok pagi ada kabar baik. Mama istirahat dulu, kamu jaga juga ya Mel." "Risa, terima kasih sudah datang," tambah Papa lagi. "Sama-sama Om, aku turut sedih juga sama musibah yang menimpa Reza." "Iya, doakan semoga Reza cepat kembali." "Mel, jangan lupa obatnya ya, biar tekanan darahnya normal lagi. Minum air putih yang banyak, kamu harus ingat anak-anak ya," kata Risa. Melisa hanya menjawab dengan anggukan. Lelehan air mata masih membanjiri wajahnya. Hal yang tidak pernah dia bayangkan selama menikah dengan Reza, pria itu akan meninggalkannya tanpa kabar seharian ini. "Eyang, tolong bawa anak-anak kemari. Aku ingin tidur bersama mereka," pinta Melisa kepada Eyang yang baru saja keluar dari kamar si kembar. "Mama akan temani kamu, Mel." "Gak usah, Ma. Mama istirahat aja. Nanti biar Encus yang menemenin aku kalau aku repot," jawab Melisa, suaranya begitu parau, bahkan hampir tidak mengerti. "Cukup, jangan menangis lagi ya sayang," ujar Mama, kembali memeluk menantu kesayangannya itu. "Iya Ma, besok Mas Reza pulang kan? Besok Mas Reza pulang lagi ke sini. Dia gak mungkin ninggalin aku, ninggalin anak-anak.
Lama kayak gini, ya kan, Ma? Mas Reza, sayang aku kan? Melisa terus saja meracau di pelukan Mama. Dia sedang berusaha menguatkan hatinya tentang takdir yang menimpanya saat ini. Walau dia sendiri tidak yakin sampai di mana ia akan menaruh harapan, suaminya akan kembali secepatnya. Iya, anak nakal itu sangat mencintai kalian. Mama yakin dia akan pulang besok. Kita tunggu ya sayang. Mama yakin Papa sudah menyiapkan hukuman untuknya. Nanti kita saksikan bersama. Kakak Mama mencoba menghibur Melisa, tapi hanya sedikit senyum di sudut bibirnya. Kamu istirahat, cukup temani mereka tidur, biar Encus yang susui mereka dengan ASI. Sepeninggal Mama dan Eyang dari kamarnya, kini tinggal dia dan ketiga anaknya yang berjejer rapi di atas ranjang. Tentu, Baby Ai yang paling dekat dengannya, karena si sulung yang paling rewel, Baby Cak di tengah, sedangkan Baby Bu paling pojok. Bayi tampan dengan bibir merahnya itu selalu tenang di antara kedua saudaranya. Hari ini kalian nggak ketemu Papa ya? Kalian masih bobo saat Papa pergi, tapi besok Papa pulang kok, akan gendong kalian lagi kayak biasanya. Lagi-lagi dia tidak bisa membendung air matanya. Hal penting, menakutkan pun tidak luput dari pikirannya. Hal yang paling menakutkan pun tidak luput dari pikirannya. Bagaimana jika Reza benar-benar hilang? Ardi beserta tim suruhan Papa akan berangkat malam ini ke kota X di tengah pulau tempat di mana Reza hilang tanpa kabar. Berawal dari Viana yang panik saat klien memberitahukan ketikdakhadirannya sang presiden ke tempat yang mereka janjikan untuk menggelar meeting saat makan siang. Kemudian laporan dari Pak Damar yang juga mengatakan jika Reza tidak juga kembali saat membawa mobilnya sendiri. Dan fakta selanjutnya tentang adanya mobil sedan mewah di area parkiran masjid yang entah siapa pemiliknya. Dari seluruh info yang didapat, semua yakin jika hilangnya Reza bukan karena kecelakaan dengan mobilnya. Ardi akan pulang membawa kabar untuk kita, Ma. Saat keduanya kini sudah berada di dalam kamar. Mama istirahat aja dulu. Papa mau ke ruang kerja. Lain kali Mama gak mau Reza pergi lagi. Cukup dia mengurus perusahaan di sini. Gak perlu keluar kota atau keluar pulau sendirian ini. Yang pertama dan yang terakhir, untuk Papa. Untuk apa? Papa punya banyak tangan kanan jika harus Reza juga yang mengeceknya ke sana. Mama terus saja mengomel kepada suaminya. Menurutnya ini adalah kesalahan Papa yang sudah meminta Reza untuk keluar kota selama 2 hari. Ini proyek rumah sakit besar, Ma. Keduanya terus saja berdebat. Mama dengan argumennya yang masih belum bisa menerima kenyataan atas hilangnya putra kesayangannya. Kita tunggu dulu, Ma. Esok pagi Papa yakin sudah ada kabar dari Ardi juga dari yang lainnya. Kasihan Melisa dan anak-anak, Pak. Mama gak sanggup lihatnya, ujar Mama lirih sambil terisak. Papa langsung merengkuh tubuh istrinya. Dia tahu, wanita yang sudah melahirkan Reza dengan penuh perjuangan itu sangat terluka. Kamu anak baik, pulanglah, Nak. Papa tak akan menghukummu untuk berdiri menghadap tembok lagi jika esok kamu pulang. Reza. Korban kritis, teriak salah satu suster yang baru saja keluar dari kamar rawat. Ana, ke dalam dulu, Bang. Iya, An, jawab Rafka cepat. Iya, dan si supir kembali khawatir dan panik. Jika harus dibawa ke rumah sakit, akan memakan waktu kurang lebih 3 jam. Lalu bagaimana jika korban tidak bisa diselamatkan? Begitulah kira-kira isi pikiran kedua pria yang masih duduk bersebelahan di ruang tunggu. Kalau sampai korban meninggal, perkaranya lain lagi ya, ujar Prapka kepada si supir. Wah, Bang, jangan gitu dong, sahutnya dengan mimik wajah ketakutan. Ya, kamu gak dengar tadi, korban kritis, sahut Prapka kesal. Jika sudah begini, dia juga pasti akan terseret. Doain selamat, Bang, saya mohon.
Pintanya lirih dengan menangkupkan kedua tangannya. Kita mikir jeleknya aja dulu deh. Dia sepertinya bukan warga sini. Si supir mengangguk. Ternyata terkaan keduanya sama. Kayak orang kaya dilihat dari pakaiannya, gumam Rafka. Iya bang, makanya saya takut banget. Gimana kalau keluarganya nuntut saya? Ya, itu resiko kamu. Ini semua kan salah kamu nyetir mobil saat mengantuk. Oceh Rafka sambil mendengus kesal. Saya sedang bertengkar dengan pacar saya bang. Semalaman saya terus bujukin dia biar nggak marah sama saya. Makanya saya belum tidur sampai sekarang. Jawabnya sembari menunduk. Rasa penyesalan jelas terlihat di wajahnya. Rafka menepuk bahu si supir berkali-kali dengan pelan. Asal masih mau bertanggung jawab, tidak apalah pikirannya. Hari semakin sore, bahkan sebentar lagi berganti malam. Namun belum ada tanda-tanda Reza siuman, meski telah mendapatkan transfusi darah. Luka di kepalanya mengalami pendarahan, walau tidak begitu hebat, tapi membuatnya kehilangan banyak darah. Kok lemes banget, An? Tanya Rafka pada Ana. Habis donor darah ke pria tadi, bang. Beruntungnya golongan darahnya sama. Nggak kebayang kalau harus nyari dulu ke FMI kan jauh. Adanya di rumah sakit. Jawab Ana dengan wajah sedikit pucat. Terima kasih ya, An. Kamu emang adik abang yang terhebat. Jika saja ibu dan bapak masih ada. Abang yakin mereka bangga kepadamu. Karena kamu menjadi apa yang mereka inginkan. Kamu banyak menolong orang. Ujar Rafka dengan bangganya. Iya bang, tapi sayangnya ibu sama bapak udah gak ada. Nggak lihat Ana kayak gini. Sahutnya sedih. An, bisa temanin pasien gak? Aku mau cari makan dulu. Tiba-tiba teman satu profesinya membuyarkan lamunan kakak beradik itu. Oh, iya kak, sahutnya cepat. Abang boleh ikut? Tanya Rafka. Ayo cepat, ajak Ana. Ayo, kamu ikut nanti kamu malah kabur. Seloroh Rafka pada si supir yang masih duduk bersandar hampir terlelap. Iya bang. Kini ketiganya sudah berada di dalam kamar yang tidak begitu besar. Hanya ada Reza di dalamnya yang terbaring meski tersedia 2 ranjang pasien. Parah nggak An? Tanya Rafka setelah semuanya berdiri di sisi brangkar. Lumayan, tapi nggak harus dirujuk ke rumah sakit kok. Cuman bau kirinya retak bang. Rafka hanya mengangguk paham sedang si supir hanya diam tanpa ekspresi. Tidur dulu sana, jika tidak kuat tahan kantukmu itu, kata Rafka. Iya bang, sebentar saja ya, pinta si supir. Si supir dengan perawakan kecil itu pun menuju kursi besi di sudut ruangan, langsung menangkup kepalanya di atas nakas. Tidak berselang lama, terdengar dengkuran halus darinya membuat Rafka dan Ana tergagap. Ada identitasnya enggak? Tanya Rafka. Ada bang, dompet di saku celananya. Tadi pas dibuka untuk salin. Di mana? Tunggu, aku ambilkan dulu. Ana langsung bergegas ke arah loker di sudut ruangan dekat si supir tertidur. Diraihnya satu bungkusan kecil berisi dompet lipat berwarna hitam. Bajunya lagi dicuci buat kalau udah sadar dan pulang, kata Ana sambil menyerahkan dompet tersebut. Orang mana dia, An? Entahlah, aku belum lihat. Rafka langsung membuka dompet yang ia pegang. Matanya langsung tertuju pada satu foto yang terselip di dalamnya. Sudah ada yang punya, An? Kata Rafka menggoda Ana. Memang kenapa? Tanya Ana bingung. Baru mau abang sodorkan kepadamu, An? Jaga Rafka. Abang ini. Apa aku tidak laku sampai harus dijodohkan dengan korban kecelakaan? Dengus Ana kesal. Menikahlah, An. Biar abangmu ini tenang. Sudahlah bang, cari tahu alamatnya saja. Cari kartu penduduknya pasti ada. Uangnya hanya 2 lembar, An. Kata Rafka lagi sambil terus merogoh selipan demi selipan dompet Reza. Banyak banget kartunya, sampai warna-warni begini, An. Seloroh Rafka lagi membuat anak kesal, lalu merebutnya. Sini, biar aku cari. Ana menarik satu kartu yang terpisah tepat di balik foto Reza dengan Melisa saat keduanya berada di kantor. Ketika pertama kalinya Reza menyebut Melisa dengan panggilan Humaira. Reza Rahardian Wijaya. Orang kota bang, jauh banget. 29 tahun, sudah menikah, ucap Ana dengan lirih. Tuh kan,
Ada yang punya? Kata Rapka. Pria tampan begini pasti udah ada yang punya, Bang. Lihat nih, wanitanya juga cantik. Rapka hanya tersenyum kecil. Bahagia rasanya jika sudah menggoda adik kesayangannya itu. Gadis cantik berumur 24 tahun yang belum sama sekali menjalin hubungan. Reza. Ana yang sedari tadi tidak bisa memejamkan matanya di sisi Reza, tidak bosan memandangi wajah pria tampan berbalut perban di kepalanya itu. Sesekali dia menyunggingkan senyumannya, namun setelah itu dia menghela nafasnya dalam-dalam. Jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Hanya suara dengkuran halus yang terdengar dari Rafka dan si supir yang menabrak Reza. Keduanya tidur terlelap di ranjang pasien yang kosong, tepat di sisi kanan ranjang Reza. Air. Ana terlonjak kaget saat sayup-sayup mendengar suara yang begitu lirih di telinganya. Dia langsung mengerjapkan matanya yang baru saja dia pejamkan. Air. Ana memastikan suara tersebut dari pria di hadapannya yang ternyata kini sedang ia genggam sedari tadi. Alhamdulillah, ucapnya sambil mengusap dada yang langsung berdebar entah kenapa. Abang sudah sadar? Bisiknya di telinga Reza. Air. Abang haus? Tunggu Ana ambilkan, ucapnya dengan cekatan. Dia langsung meraih gelas dan menuangkan air putih dari dalam botol kemasan yang dibeli Rapka. Dengan bantuan sedotan, Ana langsung menyodorkan segelas air pada Reza yang belum bisa beranjak sama sekali. Setengah gelas pun sudah tertandas ia minum. Abang istirahat lagi ya. Ana kembali membisikannya di telinga Reza dengan lembut. Setelah itu, membenarkan selimut yang menutupi tubuh tinggi putih Reza. Apa ini yang disebut dengan makhluk Tuhan yang sempurna? Tampan? Ah tidak, ini lebih dari sekedar tampan. Lekas sembuh ya bang. Ana ingin melihat senyum abang seperti apa. Melisa. Kangen papa ya? Belum bobok juga sih. Melisa terus saja mengajak ngobrol baby Ai yang sedari jam 1 masih terjaga. Bobo ya, besok papa pulang. Ai bisa main-main. Mama peluk ya. Kini Melisa mulai terisak lagi. Dipandanginya bayi mungil berhidung mancung yang sangat mirip dengan Reza dalam dekapannya. Meski berderayan air mata, namun dia berusaha untuk tidak bersuara karena kedua bayinya yang lain sedang terlelap dengan nyenyak. Melisa terus menepuk pelan punggung baby Ai sambil membisikkan kata-kata yang bisa membuatnya bayinya cepat terlelap. Tapi hasilnya nihil. Sudah lebih dari jam 3 baby Ai tidak kunjung juga tertidur. Meski Melisa terus mencoba memberikannya ASI. Bu, biar gantian sama saya. Suara encus tiba-tiba membuyarkan lamunan Melisa yang sedang membayangkan wajah manis sang suami jika sedang merajuk kepadanya. Gak apa-apa, nanti juga tidur, saut Melisa pelan. Ibu harus istirahat, besok ke rumah sakit buat kontrol Dede Caca, kata encus Ai mengingatkan. Melisa langsung tertegun. Bagaimana bisa dia melupakan itu, pikirnya. Nanti bisa ke rumah sakit sorean, Mbak nunggu papanya besok pulang. Jawab Melisa dengan tercekat. Dia bisa mengatakan hal yang tidak pernah dia tahu pastinya. Encus Ai menitikkan air mata karena sedih. Selama 2 minggu ini, dia menjadi saksi bisu bagaimana dua majikannya sering mempertontonkan kemesraan dan kekompakan mereka saat mengurus ketiga buah hatinya. Ibu yang sabar ya, saya selalu mendoakan yang terbaik, ucap Encus yang sudah berhambur memeluk Melisa. Hanya itu yang bisa dia berikan. Terima kasih, kalian yang terbaik sudah ada saat saya seperti ini, saut Melisa. Setelah mengurai pelukannya, ternyata baby Bu sudah menggeliat. Diambilnya bayi berpipi merah itu untuk diserahkan kepada Melisa agar lekas disusui. Sama Encus dulu ya kak, gantian sama adek, bisik Melisa kepada Air sebelum dia berikan kepada suster.